Halo, jumpa kembali dengan Anto. Hari ini adalah lanjutan video dari minggu kemarin, yaitu ngoprek X-Max saya. Terakhir udah 300 cc, namun saya kira ada satu hal yang kurang, yaitu dari sektor suspensi. Karena bawaan pabrik sebenarnya mumpuni, namun secara setelan atau adjustability-nya itu menurut saya kurang. Oleh karena itu hari ini saya ada YSS di depan saya, YSS G Sport Red Series. Ini punya dua setelan, yaitu preload dan rebound. Nanti kita akan bicara mengenai dua istilah itu lebih lanjut setelah kita bongkar barangnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ke ngebongkarnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada panah open here atau open here tulisannya. Kita buka open here. Nah, yang pertama kita keluarin. Oke, shockbreaker satu. Dan shockbreaker kedua, ada apa lagi? Uts, dapat bautnya. Dan ada apa lagi nih? Kartu garansi dan kitab-kitab lainnya. Oke. Nah, ada dua shockbreaker. Di sini kalau kita lihat ada tulisannya L dan ada tulisan di sebelah sini R. Kenapa ada tulisan L dan R ini? Karena posisi shockbreakernya dipasang di X-Max itu tabungnya agak keluar. Nah, yang lain sih ada stiker, ada lain-lain. Cuman yang paling kita perlu yaitu dua item ini. Ini satu kunci L dan ini adalah untuk nyetel preloadnya, nanti dipasang di sini. Nah, juga nanti ada setelan untuk kunci di saat kita sudah dapat yang namanya preload yang kita inginkan. Dari barang-barang ini, selain dari itu, untuk shock bawahnya kita dapat ini ada baut untuk bagian bawah, stiker, kitab lagi. Dua istilah yang tadi kita bicarakan, yaitu ada preload dan rebound. Preload itu apa? Preload itu kalau secara istilah itu kan bahasa Inggris. Preload yaitu beban awal. Nah, beban awal itu kalau kita lihat dari setelan ini, kita ada per, lalu di sini ada ring yang ada dratnya, kita bisa naik turun. Ini disebut dengan preload. Preload itu bukan keras atau empuknya per, namun beban berapa banyak yang kita kasih terhadap per yang kita pakai. Jadi kalau teman-teman merasa kurang keras atau kurang empuk, shockbreaker itu bukan diatur preload, namun yang diatur adalah pernya. Ya, diganti pernya. Kebetulan per yang dipakai oleh YSS G Sport Red Series ini adalah per yang disebut dengan progresif. Progresif itu seperti apa? Kalau kita lebih lihat di shockbreakernya, lihat jaraknya dari renggang makin kecil. Ini namanya progresif. Kalau yang namanya yang nggak progresif ya biasa jaraknya sama. Sehingga ini nanti ada, kalau dibilang orang itu efeknya ada empuk dan ada kerasnya. Ini untuk main bagian damping atau pas kita dapat jalanan yang gerunjul-gerunjul, ini dulu yang main. Setelah ini mentok, baru bagian bawahnya mentok. Oke, kita bicara lebih lanjutnya ke fitur berikutnya, yaitu adalah rebound. Nah, ini ada setelan rebound. Rebound itu apa? Rebound itu adalah menahan saat kita ngayun motor, itu per akan cenderung mau kembali ke posisi awal, balik lagi naik ke atas. Kalau terlalu cepat, kita seolah-olah didorong ke atas, namun kalau terlalu lambat, motor jadi kurang agresif sebenarnya, dampingnya kurang bagus. Jadi ini harus kita atur rate reboundnya. Rate reboundnya ini ada klep-klep di dalam shockbreaker. Nah, di dalam sini, ini klep yang setelan rebound di bawah sini, itu nanti ngatur klep yang di dalamnya. Walhasil gimana? Olinya akan lebih cepat keluar atau kembali antar chamber atau lebih cepat. Itu efek rebound. Namun teman-teman kalau lihat, tapi itu ada tabungnya. Ini ada tabungnya. Isi tabung itu apa? Salah satunya adalah oli. Oli lebih banyak semakin baik, karena kalau pas kita lagi di jalan itu kan banyak getaran, oli terkocok-kocok.
semakin terkocok-kocok oli, semakin panas, sehingga semakin banyak oli itu lebih baik. Lalu selain dari itu, dalam sini ada sebuah yang disebut kayak balon gitu dalamnya. Nah, di sini ada gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini fungsinya adalah untuk compression atau kompresi. Kompresi itu apa? Tambah satu istilah, karena di sini nggak adjustable. Kompresi itu adalah per ditahan biar nggak sekaligus turun. Jadi per ini pasti tekan, nggak langsung turun. Untuk motor-motor tertentu atau shockbreaker tertentu itu bawaannya sudah bisa di setel. Namun kalau di shockbreaker yang ini kebetulan enggak. Cuman saya dengar ISS punya juga. Harganya ya lumayan agak mahal dibanding yang ini. Nah, selain dari itu, di dalam ini ada nitrogen, dan konon dikatakan shockbreaker set ini diciptakan untuk dengan preload standar seperti ini untuk beban preload orang kurang lebih 70-80 gram. Jadi kalau teman-teman itu berat badannya antara 70 dan 80 kg, harusnya ini plug and play. Namun ada beberapa hal yang harus kita set dan harus kita lihat bagaimana nyetel preload dan nyetel rebound. Itu gimana caranya? Kita pasang dulu shockbreakernya ke motor, lalu kita setel. Let's go! Proses pemasangan shockbreaker ISS ini akan dibuat di video terpisah karena kalau dilihat durasinya akan terlalu panjang. Namun bila mana sudah terbit, teman-teman bisa lihat videonya di link di pojok atas kanan. Lanjut kita ke pengetesan shockbreakernya. Sekarang gue lagi ada di rest area 72 Kota Lembang. Tempatnya cukup baru. Ini banyak teman-teman yang San Mori suka main ke sini. Tempatnya asik juga. Minumannya kayaknya enak. Selain dari itu kan gue janjian sama Om Budi mau ngetes shockbreaker ISS yang baru gue pasang. Om Budi ini datang pakai X-Max dengan shockbreaker ISS yang ada setelan kompresinya. Gue pengen lihat perbedaannya seperti apa dan performa di jalannya seperti apa. Cuman kayaknya gue sedikit agak kecepatan karena gue takut terlambat tadi. Jadi gue pesan-pesan minum dulu. Kayaknya enak sambil minum-minum sambil nungguin Om Budi. Kang Anto. Om Bud. Lancar jalan? Lancar. Gimana nih? Gimana? Apanya? Jadi, ke Wanayasa? Jadi dong. Oke. Lu kan bilang lu mau makan sate kan? Iya dong. Di sana itu tahu gue banyak tempat jualan sate yang enak. Nah, jalannya juga enak banget untuk kita ngetes shock. Pokoknya ada jalan belokannya, ada jalannya sedikit menjul juga tahu gua. Oh gitu. Jalan lurusnya juga ada. Jadi top banget lah untuk ngetes. Tapi nggak jauh kan? Dekat-dekat sini lah, cuman ya, udahlah pokoknya. Oke, siap. Oke lah, pokoknya. Gas kita kalau gitu. Gas lah. Deal kita, gas. Iya. Mau minum-minum dulu nggak? Minum boleh dong. Tapi jangan lama-lama ya, kita tunggu keburu sore. Oke, siap. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blown me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Kang Anto gimana tadi rasanya udah ganti shock pakai ISS yang di sport? Gua rasain sih ya, yang paling utama tuh kalau kita di jalan mulus ya, jauh lebih enak. Nggak ngayun. Memang kalau bisa dibilang kan ini ada rebound adjusternya ya. Betul. Secara preload buat beban badan gua nih cukup. Sementara waktu bagus. Kelebihannya di jalan lurus, jalan rata maksudnya ya. Jalan rata dan
Kalau agak bumpy dikit tuh, jauh banget rasanya. Jadi dibanding ori ya, jauh banget ya. Bagus, jauh banget. Sama pas lagi tadi kan banyak tikungan kita di jalan tuh. Di tikungan lebih gigit lah, lebih gigit jauh lebih enak. Nah, Ono itu jadi ceritanya tuh ada kompresinya gimana tuh Om? Jadi ini sebenarnya yang termasuk tipe G-Top ya. Itu juga sebenarnya G-Top karena udah ada ribbon, tapi ini bisa dibilang G-Racing. Oke. Ini udah varian yang bisa dibilang tertinggi di Indonesia. Karena dia udah high low compression. Ya, oh, itu yang di atas itu. Jadi iya, itu betul, ada dua setelan tuh itu ya? Betul, high low compression. Karena sebenarnya di bawah ini pun masih ada satu tingkat lagi. Jadi kasarnya di bawah ini satu, di atas itu satu. Masih ada jadi satu kompresi. Oh, ini tahta tertinggi. Tahta tertinggi. Rajanya. Oh, mantap. Kalau ini rakyat kecil? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Ini udah masuk tahtanya agak-agak sultan-sultan gitu juga. Oh iya, karena udah ada setelan ya. Yang biasa-biasa yang nggak ada setelan ya. Ada lagi namanya G-Series itu, tipe G-Series. Oh, oke. Itu kembali kan kita sediakan pilihan, jadi orang mau pakai yang mana kembali ke setelan mereka. Nah, kalau di jalan ini karena ada compression ya, kerasanya di motor Om Budi ini gimana nih? Sebenarnya sih kalau misalnya fitur ini kita bisa lebih rasakan kalau misalnya mainnya sebenarnya ke track ya, mulai ke track atau kemana. Kalau di jalan ya sebenarnya ini pun saya nolin. Oh, ya kompresi setting. Nol tuh maksudnya? 15, setting 15. Jadi oh, standar bawaan pabrik. Standar bawaan pabrik. Berapa setelan itu Om? Ini ada 30. Oh, jadi pas di tengah. Oh ya, pas di tengah lagi. YSS ini kan banyak yang pakai Om ya. Cuman di saat seal bocor yang kayak gitu kan teman-teman tuh sedikit kesulitan untuk cari spare partnya. Nah, ini sekarang apa masih sama begitu atau gimana Om? Nah, kalau berapa tahun lalu itu memang kejadiannya seperti itu karena kita juga ada keterbatasan untuk service centernya. Tapi dari 2 tahun lalu kita udah mulai dirikan satu service center YSS di Jakarta, di Teknologi Center. Oh, berarti mulai 2018 kemarin ya? Ya, jadi semua shock yang misal bermasalah itu nggak dikirim lagi ke Thailand, jadi nggak susah lagi, langsung kirim ke kantor kita. Dari kantor kita terus kita analisa. Oh, berarti garansinya, kalau dulu kan ada garansi cuman kan bingung. Sekarang kalau garansi itu dikirim ke Jakarta gitu prosesnya? Ya, betul. Jadi garansi pun kita nggak langsung, oh ini pasti rusak dari pabrik nggak ya? Jadi kita bisa cek juga, karena ada juga beberapa kejadian itu masalah di penggunaan atau settingan. Oh. Karena shock-shock seperti ini itu udah jelas settingan itu lebih rumit dibandingkan shock yang biasa. Kayak Kang Anto kan? Iya, kayak yang tadi gue bilangin tuh kan. Nyetingnya nggak boleh sembarangan tuh. Ya, karena biasanya gini, shock ini ada juga bisa kejadian orang yang ngeluh. Gua beli shock mahal-mahal kok enakan shock yang murahnya gitu. Tahu sendiri kan? Karena apa? Settingnya ngaco. Gitu. Makanya nanti harus nonton videonya Kang Anto nih. Kesimpulannya begini teman-teman, jadi kalau teman-teman beli sesuatu, cermatilah dengan baik ya Om ya. Cermati dengan baik, kalau nggak tahu bisa nanya ke pabrikan atau cari tahu di internet. Mudah-mudahan video yang hari ini itu bisa sedikit menambah pengetahuan buat teman-teman di mana satu, fungsinya seperti apa, cara nyeting shock breaker seperti apa. Jangan lupa tadi urutannya, kalau nyetel shock breaker, kalau ada 3, yaitu preload, lalu ada rebound, dan ada compression. Urutannya begitu, preload, rebound, compression. Jangan lupa, karena kalau salah nyeting bukannya jadi seneng dengan barang yang baru dibeli, malah kesannya menyesal. Menyesal itu bukan karena barangnya jelek, namun karena mungkin kita nggak tahu cara nyetelnya. Kalau nggak tahu, bawalah ke service center di mereka atau di bengkel-bengkel yang sekiranya paham cara masangnya. Buat teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting 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 biar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa kalau mau nanya mau settingan shock breaker, settingan mesin atau apapun, langsung tulis-tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalin jejak berupa thumbs up dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan.